Hai para pelajar, selamat datang di episode terbaru Murid Geo, di mana kita akan menjelajahi salah satu negara terbesar dan paling berpengaruh di dunia, Cina. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 5.000 tahun, budaya yang kaya, teknologi yang mendunia, dan lanskap yang beragam, Cina merupakan negara yang tak hanya memainkan peran penting dalam sejarah dunia, tapi juga dalam perkembangan masa kini. Dari tembok besar Cina, hingga teknologi canggih dari kota-kota modern seperti Shanghai dan Shenzhen. Mari kita telusuri apa yang membuat negara ini begitu luar biasa. Yuk, kita mulai. Cina adalah negara terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah sekitar 9,6 juta kilometer persegi. Terletak di Asia Timur. Bentang alamnya sangat beragam. Mulai dari pegunungan Himalaya di barat daya hingga Gurun Gobi di utara, serta dataran subur di wilayah timur. Sungai-sungai besar seperti Sungai Yangtze, Changjiang, dan Sungai Kuning, Huanghe, mengalir melalui Cina, memberikan kehidupan bagi peradaban yang telah berkembang selama ribuan tahun. Ibu kota Cina, Beijing, adalah pusat politik dan budaya. Sementara Shanghai adalah kota megapolitan yang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Wilayah Cina meliputi Tiongkok daratan dan kawasan timur laut, yang mencakup provinsi Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning, dikenal karena industri berat dan iklim yang dingin. Selain itu, Taiwan dianggap oleh pemerintah Cina sebagai bagian dari wilayah negara ini dalam kerangka kebijakan Satu Cina. Meskipun terdapat perbedaan politik yang menandai hubungan antara kedua pihak. Menurut kebijakan ini, baik wilayah daratan maupun Taiwan dianggap sebagai satu entitas politik dalam konstelasi negara Cina. Bahasa resmi di Cina adalah Mandarin Putonghua, yang digunakan oleh mayoritas penduduk. Selain Mandarin, terdapat banyak dialek lokal dan bahasa dari berbagai etnis minoritas seperti Tibet, Uighur, dan Kanton. Mata uang resmi Cina adalah renminbi, dengan satuan utamanya yuan. Sejarah Cina yang kaya dimulai lebih dari 5.000 tahun lalu, dengan dinasti-dinasti besar seperti Shang dan You yang mengembangkan peradaban awal. Cina juga dikenal sebagai tempat lahir berbagai inovasi besar yang berpengaruh di dunia, termasuk kertas, kompas, bubuk mesiu, dan teknik pencetakan. Dinasti Qin, yang memerintah pada 221 sebelum Masehi, berhasil menyatukan Cina untuk pertama kalinya, memberikan asal mula nama Cina. Dinasti Han, tahun 206 hingga 220 Masehi, sangat berpengaruh dalam pembentukan identitas budaya Cina, memperkenalkan sistem pemerintahan birokrasi dan perdagangan melalui jalur sutra. Dinasti-dinasti lain seperti Tang, tahun 618 hingga 907, dan Song, tahun 960 hingga 1279, dikenal dengan kemajuan dalam seni, sains, dan ekonomi. Selama dinasti Ming, tahun 1368 hingga 1644, Cina menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia dengan pelayaran armada besar di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho. Revolusi Besar tahun 1911 menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri pemerintahan kekaisaran selama lebih dari 2 milenium. Republik Rakyat Cina (RRC) didirikan pada tahun 1949 setelah revolusi komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Selama pemerintahan Mao, Cina mengalami berbagai perubahan drastis seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi budaya. Setelah kematian Mao, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping,
Cina mulai membuka diri secara ekonomi dengan serangkaian reformasi pasar yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, hingga menjadikan Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi global terbesar hari ini. Cina memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan telah berkembang selama ribuan tahun. Seni kaligrafi, puisi, dan lukisan tinta tradisional mencerminkan nilai estetika dan filosofi dalam masyarakat Cina. Upacara teh, yang melambangkan kesederhanaan dan kehormatan, merupakan salah satu tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini. Cina juga dikenal sebagai tanah kelahiran filsafat Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme, yang telah membentuk kehidupan spiritual, moral, dan sosial masyarakat selama ribuan tahun. Bangunan bersejarah Cina menonjolkan kekuatan dan keterampilan arsitektural peradaban ini. Tembok besar Cina, salah satu keajaiban dunia, adalah simbol ketahanan dan perlindungan yang dibangun untuk mempertahankan negara dari invasi. Selain itu, istana terlarang di Beijing yang menjadi pusat kekuasaan kaisar selama hampir 500 tahun, serta kuil langit, tempat kaisar berdoa untuk panen yang baik, adalah beberapa contoh arsitektur peninggalan yang luar biasa. Situs arkeologi seperti Terracotta Warriors di Xi'an juga menjadi bukti kemajuan peradaban Cina pada masa lampau. Selain memperkaya budaya mereka di tanah air, bangsa Cina juga merantau ke seluruh penjuru dunia, membentuk komunitas yang dikenal sebagai Overseas Chinese. Mereka banyak tersebar di Asia Tenggara, Amerika, Eropa, dan Australia. Di berbagai negara, komunitas Tionghoa seringkali berperan penting dalam bidang ekonomi, budaya, dan kuliner. Diaspora ini turut memperkenalkan budaya Cina, termasuk bahasa, makanan, dan festival seperti Imlek, ke berbagai belahan dunia. Bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi Cina juga menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, menghubungkan diaspora ini dengan akar budaya dan bahasa nenek moyang mereka. Cina telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat dominan dan merupakan pusat manufaktur terbesar di dunia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, Cina diproyeksikan akan menyalip posisi Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia pada tahun 2027. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan yang cepat dalam sektor teknologi, infrastruktur, dan manufaktur. Merek-merek besar seperti Huawei, Alibaba, Xiaomi, dan Tencent telah menunjukkan kekuatan inovasi dan teknologi tinggi yang mendorong Cina ke garis depan ekonomi global. Sebagian besar negara di dunia kini bergantung pada Cina dalam berbagai sektor, terutama manufaktur dan perdagangan. Cina merupakan eksportir terbesar produk elektronik, pakaian, dan barang-barang konsumen lainnya, dan menjadi mitra dagang utama bagi lebih dari 120 negara. Selain itu, negara ini juga telah memperluas pengaruhnya dalam pembangunan infrastruktur global melalui proyek ambisius seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dengan infrastruktur yang dibiayai oleh Cina. Kemajuan infrastruktur dalam negeri juga tidak kalah luar biasa. Cina telah membangun ribuan kilometer jalan raya, jembatan, dan rel kereta api modern. Salah satu proyek infrastruktur paling menonjol yang melibatkan Cina adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana Cina juga mendominasi pembangunan infrastruktur di luar negerinya. Dengan teknologi kereta cepat yang maju,
Cina berhasil membuktikan keunggulannya di bidang transportasi modern. Sumber daya alam Cina meliputi batu bara, minyak, gas alam, dan logam berharga. Namun keberhasilan ekonomi modern Cina lebih banyak ditopang oleh sumber daya manusia yang inovatif dan terampil. Dengan sekitar 1,4 miliar penduduk, Cina memiliki pasar tenaga kerja yang sangat besar. Reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an, serta peralihan menuju ekonomi berbasis teknologi, telah memungkinkan pertumbuhan pesat di sektor-sektor seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, big data, dan robotika. Dengan kemajuan pesat di bidang teknologi dan pembangunan infrastruktur, serta pengaruh besar di sektor perdagangan global, Cina kini dipandang sebagai salah satu negara superpower yang tidak hanya berperan penting dalam ekonomi global, tetapi juga menentukan tren masa depan ekonomi dan teknologi dunia. Cina telah berkembang menjadi salah satu pusat inovasi teknologi terdepan di dunia. Kemajuannya di berbagai sektor, seperti penerbangan luar angkasa, teknologi komunikasi, kendaraan listrik, dan smartphone, menjadikan negara ini sebagai kekuatan besar yang memimpin revolusi teknologi global. Di bidang penerbangan luar angkasa, Cina berhasil mencapai berbagai pencapaian penting. Program luar angkasanya yang dikelola oleh China National Space Administration (CNSA) telah berhasil mengirimkan rover ke Mars, meluncurkan stasiun luar angkasa Tiangong, dan mengirimkan misi berawak ke luar angkasa. Pada 2020, Cina membuat sejarah dengan mendaratkan rover Chang'e 5 di bulan untuk mengumpulkan sampel tanah bulan. Sebuah prestasi yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini menunjukkan ambisi besar Cina untuk bersaing dengan negara-negara besar lain dalam eksplorasi luar angkasa. Dalam industri teknologi konsumen, Cina memimpin dunia dengan produk-produk unggulan di sektor smartphone dan elektronik. Perusahaan seperti Huawei, Xiaomi, dan Oppo telah menguasai pasar global, menawarkan perangkat dengan teknologi canggih, performa tinggi, dan harga kompetitif. Bahkan, Cina adalah salah satu pionir dalam pengembangan teknologi 5G, jaringan komunikasi tercepat dan tercanggih di dunia. Huawei, sebagai salah satu pemain utama, telah menjadi pemimpin dalam penyebaran jaringan 5G, memfasilitasi kecepatan internet yang luar biasa di banyak negara. Kemajuan Cina di bidang kendaraan listrik juga tidak bisa diabaikan. Merek seperti BYD dan NIO telah menarik perhatian internasional dengan inovasi mereka dalam kendaraan listrik dan baterai yang ramah lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi karbon, Cina secara agresif mendorong produksi dan penggunaan mobil listrik, dan kini merupakan pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Selain itu, Cina dikenal dengan pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence, big data, dan robotika, yang memainkan peran kunci dalam sektor industri, kesehatan, dan pendidikan. Berbagai kota di Cina sudah mengimplementasikan teknologi Smart City, di mana pengawasan keamanan, transportasi, dan layanan publik semakin canggih berkat integrasi teknologi-teknologi tersebut. Dengan kemajuan luar biasa di berbagai bidang teknologi dan inovasi, Cina tidak hanya berperan sebagai pemain utama, tetapi juga sebagai pemimpin global dalam membentuk masa depan teknologi dunia. Meskipun Cina telah mencatat berbagai kemajuan pesat dalam teknologi dan ekonomi, negara ini masih menghadapi tantangan domestik yang serius,
termasuk isu hak asasi manusia dan ketegangan geopolitik. Salah satu isu yang paling kontroversial di dalam negeri adalah kamp penahanan di Xinjiang. Pemerintah Cina telah dituduh oleh berbagai organisasi internasional dan negara-negara barat melakukan penahanan massal terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah Xinjiang. Kamp-kamp penahanan ini dikritik sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dengan laporan menyebut adanya tindakan represif seperti indoktrinasi politik, penyiksaan, dan pelanggaran hak beragama. Namun, pemerintah Cina berargumen bahwa kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan untuk memerangi ekstremisme dan memberikan keterampilan baru kepada para pesertanya. Selain isu domestik, hubungan Cina dengan Taiwan semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sesuai dengan kebijakan Satu Cina. Meskipun Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan beroperasi secara independen sejak akhir Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Ketegangan meningkat ketika pemerintah Taiwan, yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen, semakin menunjukkan keinginan untuk mempertahankan kedaulatannya dan hubungan dengan Amerika Serikat yang semakin erat. Hal ini memicu respons keras dari pemerintah Cina, yang beberapa kali menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Selat Taiwan sebagai bentuk peringatan. Konflik geopolitik ini berpotensi mempengaruhi stabilitas regional di Asia Timur dan menarik perhatian internasional, terutama mengingat peran strategis Taiwan dalam industri semikonduktor global dan kepentingan Amerika Serikat dalam mempertahankan aliansi di kawasan tersebut. Tantangan ini menunjukkan bagaimana Cina, meskipun tampil sebagai kekuatan global yang dominan, masih harus menghadapi isu-isu domestik dan internasional yang rumit dan sensitif. Cina memiliki sistem politik yang dikendalikan oleh Partai Komunis, yang telah berkuasa sejak berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina telah memperkuat kendali negara atas politik domestik dan memperluas pengaruh globalnya. Xi Jinping dipandang sebagai pemimpin yang kuat dengan visi jangka panjang untuk mengembalikan Cina ke posisi sebagai kekuatan dominan di dunia. Kebijakan domestik, seperti peningkatan kontrol atas wilayah-wilayah otonom seperti Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong, serta penguatan militer, menjadi bagian dari strategi ini. Di kancah internasional, diplomasi Cina semakin agresif, dengan pendekatan yang sering disebut sebagai diplomasi serigala perang, wolf warrior diplomasi. Dalam hal ini, diplomat-diplomat Cina menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam membela kebijakan luar negeri negara tersebut. Bahkan jika itu berarti menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain. Ini terlihat dalam berbagai isu global, termasuk sengketa Laut Cina Selatan, dan pengaruh Cina yang terus berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara melalui inisiatif Belt and Road. Salah satu titik ketegangan geopolitik yang signifikan adalah hubungan Cina dengan India. Konflik perbatasan antara kedua negara di wilayah Himalaya, khususnya di Ladakh, telah menimbulkan konfrontasi militer yang intens sejak 2020. Meskipun kedua negara adalah kekuatan besar di Asia, mereka memiliki perselisihan historis yang mendalam terkait perbatasan mereka yang belum terselesaikan. Situasi ini telah menyebabkan beberapa bentrokan militer yang mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak, menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dan memengaruhi hubungan ekonomi dan politik mereka. Cina telah menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam politik global, dengan pengaruh yang meluas di berbagai sektor ekonomi dan diplomasi. Negara-negara seperti Pakistan, Sri Lanka, Kamboja, dan beberapa negara di Afrika sangat bergantung pada investasi dan bantuan finansial Cina melalui proyek infrastruktur besar seperti Belt and Road Initiative. Banyak negara, terutama di Asia dan Afrika, melihat Cina sebagai mitra yang penting dalam pembangunan ekonomi dan teknologi.
Investasi besar Cina dalam infrastruktur di negara-negara ini, seperti pelabuhan, jalan raya, dan jaringan telekomunikasi, telah memperkuat ketergantungan ekonomi mereka pada Beijing. Di sisi lain, pengaruh Cina yang semakin besar di panggung global telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat yang melihat Cina sebagai ancaman terhadap supremasi globalnya. Persaingan ini terlihat jelas dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan teknologi hingga militer dan diplomasi. Amerika Serikat menuduh Cina mencuri teknologi dan bersaing secara tidak adil. Sementara Cina mengkritik campur tangan Amerika dalam urusan domestik dan kedaulatannya. Ketegangan ini semakin memburuk dengan perang dagang yang terjadi selama pemerintahan Donald Trump dan terus berlanjut hingga saat ini. Di tengah kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer di Laut Cina Selatan atau Taiwan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan militer yang pesat, banyak yang memperkirakan bahwa Cina akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia pada tahun 2027. Hal ini menempatkan Beijing di posisi yang semakin dominan dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB, WHO, dan WTO, serta mendorong Amerika Serikat untuk merumuskan strategi baru dalam menghadapi tantangan global yang dipimpin oleh Cina. Masa depan Cina terlihat penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan berkembang paling cepat, Cina diproyeksikan akan terus memainkan peran kunci dalam tatanan global, terutama dalam inovasi teknologi dan sektor ekonomi. Meski demikian, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah penurunan populasi. Cina saat ini menghadapi krisis demografis yang signifikan akibat kebijakan satu anak yang diberlakukan selama beberapa dekade. Meskipun kebijakan tersebut telah dilonggarkan, angka kelahiran di Cina terus menurun. Pada 2021, angka kelahiran turun ke level terendah dalam sejarah negara tersebut. Populasi yang menua dengan cepat akan menciptakan masalah besar di masa depan, terutama terkait dengan pasar tenaga kerja dan peningkatan beban pada sistem jaminan sosial. Seiring dengan penurunan populasi, Cina juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan semakin sedikit angkatan kerja muda, pemerintah perlu mencari solusi untuk memastikan stabilitas ekonomi. Salah satu langkah yang mungkin adalah meningkatkan produktivitas melalui inovasi teknologi, robotika, dan kecerdasan buatan yang sudah mulai diadopsi secara luas dalam berbagai sektor. Meskipun tantangan demografis tersebut mengintai, Cina telah berupaya untuk mencapai kemandirian dalam bidang ekonomi dan teknologi. Salah satu upaya utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada impor teknologi dari negara-negara barat, terutama dalam bidang semikonduktor, 5G, dan kecerdasan buatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah mengembangkan teknologi sendiri di berbagai sektor, termasuk manufaktur smartphone, mobil listrik, hingga penerbangan luar angkasa. Inisiatif seperti Made in China 2025 berfokus pada transformasi ekonomi berbasis teknologi tinggi dan industri inovatif. Cina juga terus mengembangkan program luar angkasa yang ambisius, seperti peluncuran misi ke Mars, pengembangan stasiun luar angkasa Tiangong, dan rencana untuk mendaratkan manusia di bulan. Ini menunjukkan ambisi besar Cina dalam bersaing di kancah teknologi global. Di masa depan, Cina diperkirakan akan terus menjadi pemain utama dalam perdagangan dan teknologi global. Infrastruktur yang berkembang pesat, seperti jaringan kereta cepat dan proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI), akan memperkuat posisi geopolitiknya, sementara perkembangan teknologi akan mendorong inovasi dalam negeri. Namun, tantangan seperti penurunan populasi, ketegangan politik dengan negara-negara tetangga, serta persaingan dengan Amerika Serikat,
akan menentukan bagaimana Cina menavigasi tantangan-tantangan ini di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan Cina dalam mengatasi masalah demografis, inovasi teknologi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi akan sangat penting untuk menentukan masa depannya sebagai kekuatan ekonomi dan politik global. Nah, para pelajar, itulah gambaran tentang Cina. Sebuah negara dengan sejarah yang kaya, budaya yang beragam, dan ekonomi yang berkembang pesat. Dari keajaiban geografis dan bangunan bersejarah seperti Tembok Besar Cina, hingga inovasi teknologi yang memimpin dunia, Cina terus berupaya menjadi kekuatan super yang tak terbantahkan. Namun, tantangan seperti penurunan populasi dan ketegangan politik dengan negara lain juga membayangi masa depannya. Dalam konteks global yang semakin kompleks, peran Cina dalam perekonomian dunia dan hubungan internasional tidak bisa diabaikan. Apakah Cina akan mampu mengatasi tantangan ini dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengelilingi dunia satu persatu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi keindahan dan kompleksitas dunia bersama murid Geo.